yakin hak itu. Karena saya sebetulnya terus terang aja mulai tergelitik hati saya itu mulai Gus Dur dikatakan buta hati dan buta mata, itu sebetulnya saya sudah iki apa bener apa ya, sebetulnya mulai itu saya wis rada ya, cuma saya itu ngene karo sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya disclaimer dulu sebelum masuk ke pembahasan bahwa sebenarnya isi konten ini sudah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Tapi karena masih saja ada yang gagal paham tentang hal ini, maka sekarang saya mau membahasnya lagi. Jadi masih ada saja pengikut pembatal nasab yang mengait-ngaitkan masalah klasik tentang kata-kata kurang pantas yang dulu pernah dilontarkan oleh Habib Rizik terhadap Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengait-ngaitkannya dengan nasab habaib yang mereka persoalkan. Ini sudah dulu kejadian yang sangat lama dan gak ada kaitannya dengan nasab. Tapi terus saja diungkit-ungkit oleh sebagian pengikut pembatal nasab. Padahal kalau dirunut masalahnya, bahwa perkataan Habib Rizik itu merupakan reaksi atas statement Gus Dur yang dianggap menyinggung HRS dan organisasi FPI waktu itu. Walaupun saya juga kurang setuju terhadap kata-kata tersebut dilontarkan oleh HRS yang dialamatkan kepada Gus Dur. Tapi menurut saya ini adalah persoalan antara HRS, FPI dengan Gus Dur di masa itu. Dan masalah itu sudah selesai karena akhirnya HRS dan Gus Dur tetap menjalin hubungan baik. Bahkan memang dari dulu Gus Dur itu menjalin hubungan baik dengan para habaib. Begitu juga HRS juga senantiasa berhubungan baik dengan para kiai, khususnya kiai-kiai NU. Jadi hal ini bukan persoalan antara Gus Dur dengan para habaib yang lain secara keseluruhan, dan bukan juga persoalan HRS dengan Kiai NU secara keseluruhan. Ini harus dipahami dan digarisbawahi besar-besar. Nah, pengikut pembatal nasab ini seolah lupa atau mungkin tidak tahu bahwa di tahun 1983 ketika Gus Dur membela nasab habaib dan membela semua keturunan Rasulullah, ketika ketua MUI saat itu yaitu Kiai Haji Hasan Basri membuat pernyataan di surat kabar harian terbit bahwa kata Kiai Haji Hasan Basri, tidak ada keturunan Rasulullah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena sudah dinyatakan terputus disebabkan tidak adanya lagi keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu pernyataan Kiai Hasan Basri. Gak tanggung-tanggung beliau tidak mau mengakui dan tidak mau percaya bahwa nasab anak cucu Sayyid Hasan dan Sayyid Husain bersambung dengan Nabi Muhammad. Jadi ini lebih parah daripada pernyataan gerombolan pembatal nasab. Kalau pembatal nasab itu hanya menyerang nasab habaib, bukan menyerang nasab seluruh keturunan Nabi. Sementara ini begitu. Walaupun juga sudah ada gelagat mereka para gerombolan pembatal nasab itu sudah dengan jelas menyerang nasab Wali Songo dengan cara memindah-mindah nasab Wali Songo. Balik lagi ke kisah itu, ke kisah pembelaan Gus Dur terhadap nasab habaib dan keturunan Rasulullah. Lalu merespon pernyataan ketua MUI tersebut, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang memberikan mandat kepada Habib Naufal bin Jindan untuk membela kehormatan anak cucu Rasulullah. Jadi singkat cerita, mendengar kegaduhan tersebut, Gus Dur yang saat itu hadir di pondok pesantren Al-Fahriyah Ciledug pada sekitar tahun 1984 memberikan dukungan dan pembelaan kepada para habaib di Indonesia. Bahwasanya menurut Gus Dur, kedatangan habaib di negeri ini adalah salah satu karunia dari Allah bagi bangsa Indonesia, maka perlu disyukuri. Dan kata beliau, hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral. Dan yang paling bodoh lagi, batu permata kok dihargai dengan batu kerikil. Mereka para cucu Rasulullah datang ke negeri ini
merupakan karunia Allah yang terbesar, dan hanya orang-orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Itu dawuh Gus Dur sebagai bentuk dari pembelaan beliau terhadap nasab keturunan Rasulullah. Jadi beda kan antara dawuh Gus Dur dengan para pengikut pembatal nasab yang selalu berkoar-koar mengklaim membela Gus Dur dan kiai-kiai Nusantara. Yang mana bagi mereka, para pembatal nasab, kedatangan para Habib ini di negeri ini seolah-olah menjadi benalu bagi bangsa ini. Mulai dari mereka mengatakan bahwa Habib adalah atlet penjajah, Habib mau menguasai Indonesia, dibilang PKI, dan kata-kata serampangan lainnya terhadap para Habib. Dan mereka begitu masih bilang membela Gus Dur dan para kiai Nusantara. Maka sejak pernyataan Gus Dur atau pembelaan Gus Dur tersebut diviralkan, maka kegaduhan menjadi berkurang dan gejolaknya dapat diredam. Kalau saya pernah baca, polemik akibat pernyataan Ketua MUI saat itu berlangsung selama 2 tahun, kalau tidak salah ya. Jadi waktu itu Gus Dur dengan berani membela para habaib karena beliau telah diajarkan bahwa di NU harus mencintai keturunan Rasulullah, semua keturunan Rasulullah SAW. Bahkan dari nasab perempuan, yaitu dari Sayyidatina Fatimah Zahra, itu tetap wajib dimuliakan. Artinya dalam ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, Sayyid Hasan dan Sayyid Husain beserta keturunannya sampai kiamat nanti tetap bernasab pada Rasulullah, dan mereka wajib dimuliakan semua. Dimuliakan sebab nasabnya bersambung pada baginda Rasulullah SAW. Begitulah ajaran para ulama aswaja dan kiai-kiai NU kepada para santri dan kepada para warga Nahdiyin untuk selalu memuliakan para habaib dan semua keturunan Rasulullah. Memang patut disayangkan Habib Rizik yang pernah menghina Gus Dur dengan mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati. Tapi juga harus disayangkan adanya serangan terhadap Habib Lutfi bin Yahya sekarang ini, yang sudah jelas beliau ini mencintai NU dan NKRI. Bahkan semua habaib sekarang di framing buruk. Tidak peduli yang berakhlak mulia, apalagi yang tidak berakhlak baik. Seolah-olah bagi para pembatal nasab, habaib itu sama saja, semuanya sama. Dalam arti tidak layak dijadikan panutan, bahkan harus disingkirkan dari negeri ini. Jadi pertanyaannya, kalian pengikut pembatal nasab yang selalu mengklaim membela kiai dan ulama Nusantara, membela kiai dan ulama NU, itu sebenarnya membela siapa kalau dikaitkan dengan polemik nasab ini? Sementara para kiai dan ulama kita tetap pada pendirian awal dan mengikuti para kiai dan ulama pendahulu bahwa wajib menghormati keturunan Rasulullah termasuk habaib. Para kiai dan para ulama itu menganggap bahwa keberadaan habaib dan keturunan Rasulullah yang datang ke Indonesia ini adalah sebagai berkah dari Allah untuk negeri ini. Ya, terkecuali kiai-kiai dan gus-gus yang sudah terpapar omongan-omongan sampah dari para pembatal nasab. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.